Ini saya sarankan jangan ya, jangan sampai sekali-sekali mencoba untuk herbisida kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita review lagi untuk tanaman yang dari katak isi 400 yang kita aplikasikan dengan herbisida sistemik dan herbisida pratumbuh. Ini untuk hasilnya setelah 5 hari ya. 5 hari kita aplikasikan untuk herbisida tersebut. Masih banyak yang menanyakan merek ya. Di sini saya tidak akan ngomong merek karena di masing-masing daerah itu tentunya berbeda. Untuk merek silahkan nanti ditanya langsung kepada toko pertanian masing-masing. Yang jelas yang kita gunakan ialah herbisida sistemik dan herbisida pratumbuh. Kalau ada kemarin yang komentar lebih baik menggunakan herbisida kontak, ini saya sarankan jangan ya. Jangan sampai sekali-sekali mencoba untuk herbisida kontak. Karena untuk herbisida kontak itu sangat berbahaya sekali. Yang pernah teraplikasikan dengan herbisida kontak itu justru malah akan menyerang sampai dengan ngumbi. Ini berbeda ya dengan sebuah teori kalau sistemik itu masuk melalui daun dan proses sampai ke dalam sampai akar. Tapi untuk tanaman porang ini ialah tanaman yang mempunyai batang yang berair. Untuk batang yang berair itu akan lebih kuat daripada tanaman yang tidak berbatang air. Mengapa kita menggunakan herbisida sistemik kita berani? Karena porang itu ialah tanaman berair. Pada dasarnya yang berair itu begitu kena kontak itu meresap masuknya lebih cepat. Ya, bukan hanya di atas sana hitungan jam itu sudah mati. Untuk herbisida sistemik, untuk air karena kandungan batangnya porang itu banyak air, cenderung lebih kuat untuk menahan herbisida itu supaya tidak masuk ke sampai dengan akar. Terus yang kedua, kemarin juga ada yang komentar masalah herbisida yang selektif. Intinya pada herbisida selektif ialah herbisida yang dosisnya lebih rendah. Silahkan nanti kalau kita sudah bisa mengaplikasikan untuk herbisida sistemik itu sama dengan kita menggunakan secara otomatis herbisida selektif karena dosisnya ialah dosis yang kecil. Terus yang selanjutnya langsung kita review supaya nanti tidak penasaran ya hasilnya kayak apa, apakah tanaman porang kita mati atau tidak. Yuk mari. Nah ini untuk tanaman porang yang disemprot dengan herbisida sistemik kemarin. Nah ini kenapa ini tidak mati? Dan kenapa rumputnya juga tidak mati? Pada dasarnya rumput ini memang agak susah ya. Agak susah dimatikan. Ini yang merambat. Dan ini tanamannya merambat kayak gini. Untuk rumput-rumput biasa itu pada dasarnya sudah mulai menguning ya. Terus untuk kataknya bagaimana? Sejauh ini yang kita pakai, kita aplikasikan dari dulu itu untuk katak tetap aman. Nah ini tidak ada masalah dengan adanya katak, walaupun kena daun ya. Dan daun ini katak karena ada yang menyatakan kemarin kalau katak tidak berani, kalau umbi berani kan. Nah ini kita rodok kendel. Nah ini untuk tanaman katak. Nah ini untuk rumput-rumput pada dasarnya yang sini sudah setengah mati ya, mulai mati ya, mulai layu. Nah ini rumput-rumputnya mulai layu. Untuk porangnya alhamdulillah masih seger, tidak ada masalah ya. Untuk porangnya masih seger, tidak ada masalah. Ini 5 hari kita aplikasikan. Yang kemarin, yang dulu yang sudah bersih itu kita aplikasikan butuh waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu untuk rumput-rumput yang menjalar kayak gini itu bisa mati ya. Matinya pelan-pelan. Untuk porangnya oke, tidak ada masalah. Nah, ini perlu nanti untuk diaplikasikan. Yang ragu, sekali lagi, yang masih ragu silahkan coba dulu sedikit. Ya, jangan coba langsung banyak. Tapi kalau sudah berani silahkan nanti. Terus untuk dosis yang penting diperhatikan untuk dosis. Yang kedua ini juga aplikasinya. Jangan terlalu dosisnya kecil tapi di tempat itu dikasih sprayan terlalu banyak. Itu juga akan pengaruh. Nah ini untuk lahan-lahan kemarin yang kita aplikasikan. Terus ini yang di gulutan pun juga yang kemarin dispray ya. Yang di lahan katak super ini sudah menguning. Ya, sudah menguning. Pada dasarnya itu tidak masalah. Untuk gulmanya sudah menguning. Nah, itu yang kemarin kita aplikasikan.
Nah, karena dosisnya memang dosisnya kecil, dosisnya kemarin cuma kita pakai 80 ya. 80 ml untuk 15 liter air atau satu tangki. Ya, ingat yang kita pakai ialah 80 ml untuk 15 liter air satu tangkinya. Nah, ini pada dasarnya tidak ada masalah. Terus banyak memang yang bertanya untuk merek, kembali lagi untuk merek kita yang jelas perbedaan daerah itu tidak sama. Yang ada apa? Silahkan ditanyakan kepada toko pertanian. Di situ yang jelas untuk herbida sistemik dan herbisida pratumbuh. Nah, kita gunakan dua itu untuk meminimalisir dari tenaga. Ya, alhamdulillah ini porang pada dasarnya aman. 5 hari kita aplikasikan, buktinya di sini ini aman karena kita sudah nyoba ya, yang dulu di ujung-ujung sana itu memang kita coba semua. Nah, kemarin yang di sini memang sengaja live kalau kita memang benar-benar mengaplikasikan itu, dan gunanya ya kayak gitu. Untuk tanaman kita bukan tanaman dari umbi yang di sini ya, kita tanam dari yang katak. Untuk spora yang jelas kita belum berani untuk eksperimen ke sana. Nanti mungkin juga suatu saat akan kita aplikasikan ya, cuman kita akan coba sedikit dulu ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya bagaimana akan kita infokan supaya nanti teman-teman yang lain bisa menyimak untuk mengikuti supaya efisiensi tenaga. Ini banyak yang bertanya kemarin karena untuk pembersihan gulma ini menguras kantong, banyak sekali menguras kantong. Itu untuk aplikasi yang di sini. Terus untuk aplikasi yang di katak ya, karena kita ada mulsa itu ya, kita aplikasikan memang yang penting dosis ya. Dosisnya jangan terlalu banyak. Dosisnya 60 sampai 80. Memang tidak serta-merta akan langsung mati, butuh proses. Nah, aplikasi biasanya kita memang 2 kali. Pertama kali kita dosis 60 sampai 80. Nanti untuk sekitar 1 minggu, 10 hari atau 2 minggu kita aplikasikan lagi untuk di lahan. Setelah itu baru yang namanya kita maksimalkan, kembalikan nutrisi dengan pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair kemarin sudah saya bikin lagi ya. Untuk pupuk organik cair yang plus pestisida. Nah, ini untuk memberantas hama, terutama untuk hama-hama seperti jamur, ulat, belalang dan lain-lain. Yang kita bikin di situ. Nanti silahkan disimak lagi kontennya, pembikinannya bagaimana. Untuk ukuran bahan bagaimana silahkan disimak. Jangan sampai nanti bertanya lagi ukurannya bagaimana. Di situ sudah saya katakan ukuran itu bebas. Ya silahkan nanti mau dioplos kayak apa. Bahan-bahan yang lain di sekitar yang di alam ini masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini kayak daun sersak kayak gini. Ini yang kemarin mungkin bisa kita gunakan untuk insektisida juga. Ini pada dasarnya baunya nanti tidak disukai oleh hewan yang lain. Ya, mungkin bahan-bahan yang di sekitar kita banyak sekali dan kita tidak perlu tergantung kepada toko-toko pertanian ya, karena untuk pupuk, untuk pestisida itu harganya cukup mahal, dan apabila kita bisa membuat sendiri, mengaplikasikan sendiri di lahan, secara otomatis kita akan menekan biaya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting ialah kita memelihara tanah supaya tanah kita itu bisa memberikan manfaat juga pada kita. Tidak kita mengambil terus manfaat dari tanah. Mungkin dari saya cukup itu. Berkah selalu, sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dari saya tak lupa apabila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.